Toel bilang AFF harus juara. Right. Dan aku juga agak heran sih sama media ini ya. Kalau dia ngundang ya orang-orang seperti Bung Arya Sinulinga yang mereka bahas sehat. Tapi kalau udah ngundang Bung Toel, aduh kontroversial semua, kontroversial semua. Kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Di saat tim nasional kita sedang bagus, maka target paling rendah kita ya Piala AFF. Ya, selain Akmal Marhali, Bung Toel ya, yang getol pengen banget juara AFF. Bahkan si Akmal ini sampai dibahas oleh konten kreator asal Malaysia. Iya, benar, sama dibahas sama orang Seperti Malaysia, biasa ya? di media ini, di YouTube ya, Bung Toel itu mengeluarkan unek-uneknya. Apakah tuan-tuan yang terhormat di PSSI yang memangku jabatan sebagai petinggi sepak bola yang menangani tim nasional lupa? AFF itu kan sudah ada jenjangnya, ada wadahnya. Ada AFF U16, ada AFF U19, ada AFF U22. Jadi sudah ada. Nah, kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Makanya dia kecewa Indonesia menurunkan tim U22. Harusnya kan tim senior, bahkan pemain-pemain bintang seperti Tom Haye harus turun supaya pasti juara AFF. Pemain kan bukan robot, jadi saya nggak mau memaksakan pemain-pemain yang sedang Tanggapan dari Pak Erick Thohir ya. mengambil break, ya, nanti malah cedera. Ingat loh, kalau Martin cedera, Dengerin Toel ya. ada target juara ke depan. Kita mau yang terbaik lah, apapun nanti kita lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan. Targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Hasil terbaik. Ya, hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan bisa multitafsir, tuan. Itu jauh lebih aman gitu loh. Jadi jangan memberi beban juga kepada mereka karena pemain-pemain muda ini butuh jam terbang. Iya. Tapi kalau bisa jadi juara bonus gitu. Oke. Masuk final bonus, semifinal juga oke gitu loh. Tapi jangan ada beban Namanya juga pengamat ya, karena dengan teman-teman. asumsi yang tadi Vietnam tim senior, Tim senior, Indonesia ya. hanya Iya. kelompok umur dalam tanda kutip nggak malu-maluin juga. Iya, Bukan aib kalau nggak juara di AFF. Dengan hanya menurunkan squad under 22 guys, tengok timnas Indonesia bisa mengalahkan Bali United. Bali Ini United. timnas Indonesia guys, yang muda, belum lagi senior yang betul-betul. Di podcast itu Bung Toel menyinggung soal Sintayong. Siapapun yang dipilih pelatih, tapi targetnya juara gitu loh. Pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Saya sih Pak Erick inginnya Thohir. pemain U22 sebenarnya, yang dipanggil semuanya U22. Ya, supaya kita dijawab mempersiapkan tuh. buat SEA Games. Tapi kan kembali, kan pelatihnya punya juga kemauan. Ya, Bung Toel justru menyalahkan Sintayong ya. Kan Sintayong yang minta U22. Kenapa minta jangan ekspektasi juara? Pak Erick bilang loh, yang jadi target itu adalah emas SEA Games 2025. Jadi sebenarnya diturunkan tim muda di Piala AFF ini ya salah satunya persiapan SEA Games tahun depan. Biar dapat emas. Justru pertanyaannya kenapa Bung Toel nggak berani kritik Pak Erick Thohir? Harusnya kan Pak Erick bilang Ya. target Kritik juara tuh AFF. Pak Erick Thohir. Kritik dong Pak Erick Thohir. Jangan sembunyi lu Toel. Ini asik Sintayong aja terus disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Nah, itu seru sekali ya ketika Bung Toel ini komentar tentang timnas Indonesia, terutama ketika mengomentari timnas yang akan bermain di ajang AFF ini teman-teman ya. Nah, itu tadi tuh sudah dijawab ya sama Bang Erick Thohir teman-teman. Oke ya. Kita lanjut nonton video-video yang cukup menarik ya tentang akan diadakannya Piala AFF ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari orang Malaysia. Prediksi mereka itu siapa yang akan menjadi juara ya. Karena sekarang Indonesia itu pemainnya itu timnasnya bukan yang kemarin ya. Artinya yang dipersiapkan untuk Piala Dunia. Indonesia tidak serius dengan Piala AFF. Begitulah komentar pengamat sepak bola Indonesia yang mengkritik keputusan timnas yang menurunkan mayoritas pemain bawah 22 tahun di Piala AFF 2024. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan apalagi negara lain seperti Vietnam dan Thailand mendatangkan tim terbaiknya. Jelang laga AFF, Shin Taeyong sedang menjalani pemusatan latihan untuk memilih skuad
yang akan mewakili timnas Indonesia. Okey. Sejauh ini baru beberapa pemain senior yang ikut, yakni Marcelino, Asnawi dan Arhan. Fire streak akan dilepas oleh Brisbane Roar jika timnas lolos ke semifinal AFF dan untuk saat ini Ivan Jenner dan Justin Hubner absent. Menurut Abang, meski ada risiko menggunakan pemain muda yang belum berpengalaman, ini adalah langkah cerdas yang merencanakan masa depan. Fokus utama skuad senior timnas Indonesia kini adalah kualifikasi Piala Dunia dan Erick Thohir sedang bekerja keras mendatangkan pemain internasional untuk memperkuat tim. Pada saat yang sama, Piala AFF ini akan memberikan kesempatan kepada para pemain muda yang sebahagian besar merupakan pemain lokal untuk menunjukkan potensinya. Jika performanya bagus, mereka bisa segera diintegrasikan ke skuad senior. Abang ini melihat permainan pemain muda seperti Kadir Ariel, Doni Pamungkas, Ferdian Shah, Hoki Chakra dan lingkar Marcelino dengan temannya Ronaldo Kuate. Gimana geng? Adakah kalian setuju dengan Abang? Komen di sini. Oke teman-teman ya, itu sudah dijawab ya tadi pengamat Indonesia. Kayaknya itu dia berbicara tidak serius ya menghadapi Piala AFF. Pengamat Indonesia, siapa lagi kalau bukan si? Tidak apa-apa teman-teman ya. Tentu saja Pak Erick Thohir itu punya langkah sendiri ya. Dan juga STY. Yang namanya pengamat, ya namanya juga pengamat. Wajar kalau berbicara tentang kontroversial. Kalau nggak berbicara seperti itu, ya nanti nggak diundang lagi atau nggak serem lah ya ketika berkomentar. Kalau komentarnya bagus semua itu ya nanti nggak indah dunia ini teman-teman ya. Oke kita lanjut nonton video berikutnya. Ya ini deh guys, perbedaan skuad yang diturunkan oleh negara-negara yang diunggulkan dalam turnamen AFF 2024 kali ini. Kalau lu suka sama video gue ini dan kalian pengen dapat info terupdate dari timnas Indonesia, di follow dulu, dipencet tanda tambah di bawah tuh. Jangan lupa ya, di follow ke gue. Sikat. Yang pertama, Malaysia. Malaysia akan menurunkan perpaduan antara skuad senior dan junior. Dan ada informasi bahwa klub JDT, penyumbang terbanyak pemain untuk timnas Malaysia, sepertinya tidak mengizinkan pemainnya untuk bergabung karena ada beberapa jadwal yang bentrok dengan klub JDT ketika mengikuti Asian Champions League. Berikutnya Thailand. Thailand pada turnamen kali ini tidak mengikut sertakan pemain-pemain legenda mereka yang memiliki nama-nama besar seperti Chanatip, Theraton Bunmatan dan legenda hidup mereka Terasil Dangda. Sedangkan Vietnam akan menurunkan skuad terbaiknya. Skuad yang kurang lebih sama yang diturunkan pada kualifikasi Piala Dunia ronde kedua yang dihajar oleh Indonesia 2 match kemarin. Dan mereka masih menyimpan dendam akan membalas kekalahan di 2 pertandingan tersebut atas Indonesia. Sedangkan skuad Indonesia sudah terkonfirmasi dari 33 nama hanya 2 nama yang berusia di atas 22 tahun, yaitu Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Jadi skuad yang akan diturunkan oleh timnas Indonesia berusia di bawah 22 tahun. Alasannya adalah turnamen kali ini akan digunakan oleh Sintayong untuk mempersiapkan turnamen di tahun depan, yaitu SEA Games 2025. Jadi kira guys, dengan skuad U22 ini bisa nggak? Bisa. Melawan skuad dari Vietnam, Thailand atau Malaysia. Sedar tak sedar tinggal lebih kurang 10 hari sahaja lagi sebelum ASEAN Mitsubishi Electric Cup diadakan. Jadi ada juga yang tertanya-tanya, ini tournament apa? Tak pernah dengar pun. Sebenarnya ini adalah tournament AFF. Sebelum ni nama dia AFF, tapi dia dah tukar jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Alah, yang kita menang tahun 2010 dulu, dah lama tak menang kan. Okey, so benda ni akan diadakan pada bulan hadapan. Dan kedua-dua grup telah pun dikonfirmkan. Okey, so jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Jadi untuk grouping memang kita dah set siap-siap. Ini grup A ada 5 tim dan grup B ada 5 tim. Jadi siapa yang aku rasa akan pergi ke final lah. Kita terus bawa ke final kan. Semi-final tu semua tak payah. Okey, siapa yang aku predict akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup B. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila dekat kualifikasi Piala Dunia.
Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara grup A, iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni, jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat. Dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah, bang kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Kau tengok ke tidak game-game Malaysia, adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun, revolusi Harimau Melaya akan bermula pada 15 Disember. Maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu, kita masih lagi dalam management yang barai, tim yang barai, jadi aku tak rasa pun Malaysia pergi ke final. Kalian ada nggak sih yang kepikiran kayak gua? Yang mikir kalau misalnya Piala AFF 2024 turnamen Mortal Kombat ini itu bisa jadi momentum bumerang buat Sintayong. Kenapa bisa begitu? Fun fact nih boy, Vietnam itu menurunkan tim terbaiknya di Piala AFF kali ini. Thailand juga sama. Sedangkan kita justru merotasi. Dan gue pribadi sangat setuju karena tujuannya adalah regenerasi. Dan buat lo yang belum tahu, Piala AFF ini tetap masuk dalam hitungan FIFA. Walaupun jumlahnya itu nggak besar. Kalau kita juara dan menang semua pertandingan, poin yang kita dapat itu 18 poin. Setara dengan poin yang kita dapat kemarin pas menang lawan Saudi. Gue pribadi sambil mewakili mungkin kalian ada yang sumuran sama gue. Yang waktu 2010 itu nonton pertandingan ini. Yang gue sampai sekarang nggak tahu apakah benar mereka-mereka ini ada hubungannya sama mobil ini. Gue pribadi sangat khawatir karena akan banyak sekali spekulasi-spekulasi kayak gini boy. Misal, kalau misalnya kita gagal juara, pasti bakal ada omongan kayak gini. Tuh, lihat tuh, Sintayong tanpa diaspora nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih diaspora tapi gagal juara, tuh percuma dikasih diaspora, emang pelatihnya nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih diaspora dan juara, tuh lihat tuh, Sintayong, tolong diaspora aja makanya jadi juara. Kalau misalnya full pemain Ligue 1 ini juara, yang U21 ini, nanti akan ada asumsi begini. Tuh kan, liga kita kan berkualitas. Ngapain kita naturalisasi lagi? Ya ini, makanya ini turnamen yang sangat bumerang banget boy menurut gua. Tapi gua rasa penonton gua tuh udah pada cerdas-cerdas udah pada waras semua. BTW ini kenapa nih merah-merah nih? Gue yakin kalian, mayoritas dari kalian yang lihat video ini, itu adalah kaum ST. Ya nggak boy? And girl. Kita dukung. Apakah memang Piala AFF tidak sepenting itu sekarang, beda dari dulu? Gimana menurut kalian? Oke guys, pertama coba kita lihat dulu squad dari timnas Singapura loh nih guys Singapura. BTW ini grupnya, Singapura tergabung bersama Thailand, Malaysia, Kamboja, dan juga nih Timor Leste di grup A. Coba kita lihat squad dari timnas Singapura. Mungkin ada beberapa nama yang kita kenal seperti Faris Ramli lah, Haris Harun lah, ada si Anu Mantan kan, yang memang sebelumnya juga pernah bermain bersama timnas Singapura lawan timnas kita. Tapi tidak ada nama Irfan Fandi, Ihsan Fandi, Ilhan Fandi, ya kan? Nama-nama pemain yang mentereng dari Singapura lah. Berarti tandanya apa? Singapura pun tidak menganggap Piala AFF ini serius. Selanjutnya adalah timnas Malaysia. Ini adalah skuad resmi timnas Malaysia yang dibawa ke Piala AFF nanti ya. Dan tidak ada beberapa nama yang menurut kita mungkin adalah pemain-pemain terbaik dari timnas Malaysia. Bahkan JDT sebagai klub terbesar saat ini di Liga Malaysia tidak mengirimkan satupun pemainnya ke skuad timnas Malaysia untuk berlaga di Piala AFF nanti. Yang paling disayangkan adalah kita nanti tidak akan melihat star boy dari Malaysia, yaitu adalah Arif Aiman Hanapi. Waduh, padahal gue pengen banget melihat Arif Aiman di Piala AFF nanti, tapi ternyata ya gimana lagi, JDT tidak memberikan izin kepada pemain-pemainnya termasuk Arif Aiman untuk berlaga di Piala AFF. Jadi yang salah apa guys dari Piala AFF? Apakah mungkin kompetisinya? Apakah mungkin jadwalnya? Gimana? Ini harus diperbaiki sama AFF. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Oke teman-teman ya, semuanya walaupun kita itu tidak menurunkan tim utama teman-teman ya, kita sebagai pecinta timnas Indonesia, maka kita itu ya harus apa? Harus yakin kalau timnas Indonesia itu mampu ketika nanti ajang di Piala AFF teman-teman ya.
Nah, yang cukup menegangkan bagi saya teman-teman ya, nanti ketika Indonesia itu bertemu dengan Vietnam, mungkin Vietnam akan mati-matian teman-teman ya. Karena apa? Balas dendam kepada timnas Indonesia teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, jadi seru ya. Karena kalau seandainya tidak punya rasa dendam itu ya nggak greget lah mainnya. Dan kita itu harus tahu ya, bahwasannya nggak mungkin seorang pelatih itu tidak punya strategi teman-teman. Dari Pak Erick Thohir, dari STY, pasti mereka itu melakukan yang terbaik. Nggak mungkin lah mau bertanding kok nggak dipikirkan, walaupun itu tim yang dikatakan bahwasannya kurang pengalaman lah, kurang jam terbang lah, dan apa itulah tetek bengek ya. Oke ya teman-teman, ketika kita mendengarkan dari pengamat sepak bola tadi Bung Toel itu ya, mungkin Bung Toel itu merasa kurang yakin ya kalau timnas Indonesia ini di ajang AFF ini ya bisa juara. Sedangkan Pak Erick Thohir itu mengatakan bahwasannya yang untuk seperti timnas yang bermain kemarin itu kan memang difokuskan untuk ke Piala Dunia. Pak Erick Thohir itu mengatakan, nah ini kan untuk persiapan ya, membuat regenerasi penerus nantinya ya. Nah kita doakan aja, ya nggak usah ngeritik terlalu nemen-nemen lah yo. Kita mengkritik timnas kita sendiri. Ya baguslah ya. Jadi kalau seandainya banyak kritikan seperti itu akan membangun dan menambah semangat para pemuda-pemuda yang akan berjuang nanti di Piala AFF ya. Kita doakan mudah-mudahan STY, Pak Erick Thohir dan para pemainnya itu nanti bisa membawa juara ya. Paling tidak minimal ya final kan gitu ya, walaupun nggak juara. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, nanti kita dukung bareng-bareng dan kita nyanyi bareng-bareng Tanah Airku Indonesia bergema kembali. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.